Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan melihat dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-22 dan ayat 23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini, Daniel sudah berada di bawah pemerintahan Raja Darius. Jadi kita melihat saudara-saudara, Daniel ini orang yang luar biasa, dipercaya oleh 3 orang raja penguasa dunia pada waktu itu. Yang pertama adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Kemudian yang kedua putra dari Nebukadnezar, yaitu Raja Belshazzar. Dan yang ketiga adalah ketika kerajaan itu sudah berubah. Sekarang bukan lagi kerajaan Babilon, tetapi sekarang sudah menjadi kerajaan Media dan Persia di bawah pemerintahan Raja Darius. Daniel tetap dipercaya menjadi orang yang memimpin pemerintahan. Daniel adalah salah satu dari 3 orang wakil raja. 3 orang wakil raja, dan Daniel adalah salah satu di antaranya. Luar biasa. Tetapi saudara-saudara, dari sini kita melihat, dari ayat-ayat ini kita melihat betapa bahayanya iri hati, dendam, kecemburuan. Betapa bahayanya apa yang namanya iri hati, dendam, kecemburuan. Karena Daniel lebih menonjol dari semua pegawai raja yang lain. Mereka coba menjatuhkan Daniel melalui satu kinerja yang buruk, tetapi mereka tidak menemukan. Daniel 100% bersih, 100% sangat bagus. Kalau saya seringkali ketika servis mobil di tempat servis resmi, mereka suka kasih angket bagaimana pelayanannya dari 1 sampai 10. 10 artinya sempurna, kalau 9 sangat baik. Saya selalu memberikan angka 10 sempurna, karena memang pertama memang pelayanannya saya rasa sangat baik. Yang kedua, dengan nilai itu karyawan di situ mendapatkan predikat yang baik dari pimpinannya. Ketika mereka coba untuk melihat kesalahan Daniel dari segi pelayanan, pekerjaannya di pemerintahan, semuanya sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Maka mereka menjebak Daniel satu-satunya lewat ibadahnya. Saudara, betapa bahayanya iri hati, kedengkian, kecemburuan. Orang yang tidak bersalah dibuat seolah-olah bersalah. Seperti itu. Tetapi Daniel, dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Apa boleh buat? Itulah konsekuensi dari iman kepada Tuhan. Saudara, saya beberapa kali berkata kepada kita, iman kita itu memang memiliki konsekuensi negatif untuk kehidupan kita. Tetapi percayalah, ketika kita tetap setia di dalam Tuhan, Tuhan dapat merubah konsekuensi negatif itu menjadi sesuatu yang mendatangkan kemuliaan, kebaikan bagi kita. Ketika Daniel difitnah, ketika Daniel dipersalahkan karena ibadahnya kepada Tuhan, Raja Darius sebenarnya sangat sedih.
Tetapi apa boleh buat? Dia sudah terlanjur membuat satu aturan yang dia tidak sadari bahwa aturan itu akan menjebak Daniel sebagai orang yang sangat dia percaya. Daniel dilemparkan ke gua singa. Harapan dari orang-orang yang benci, iri, dengki kepadanya, Daniel habis sudah. Tidak ada lagi saingan bagi mereka. Tidak ada lagi musuh bagi mereka. Tetapi ternyata Tuhan, di sini kita melihat apa yang diakui oleh Daniel, karena Daniel tidak berdosa kepada Tuhan. Daniel juga tidak bersalah dalam hal pelayanannya kepada raja. Tuhan melindungi Daniel sebegitu rupa. Singa-singa yang ganas, singa-singa yang kelaparan itu tidak mengganggu Daniel sedikit pun. Tidak mengganggu Daniel sedikit pun. Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga singa-singa itu tidak mengganggu Daniel. Beda halnya ketika raja bangun pagi-pagi, dia tahu Daniel masih hidup, dia keluarkan Daniel dari dalam goa singa itu, digantikan dengan orang-orang yang menuduh Daniel, menjebak Daniel, yang iri hati, dengki kepada Daniel dengan seluruh keluarga mereka. Kita mencatat belum lagi mereka tiba di dasar goa itu, singa-singa itu sudah lompat menerkam, membunuh mereka. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan, diuji dengan konsekuensi iman kepada Tuhan. Iman kita sedang diuji. Apakah kita lulus ujian dalam hal iman kita, atau kita menyerah dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan tekanan? Iman kita seringkali diuji dengan hal seperti itu. Baiklah kita tetap bertekun dalam iman, saudara. Baiklah kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baiklah kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dari segala ancaman apapun juga. Amin. Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Engkaulah kepercayaan kami, Engkaulah andalan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan, melebihi apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di sepanjang hari ini, jaga, lindungi, pelihara kami menurut besarnya kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.